How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to you. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done, He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I gain any praise, let it on to Calvary, Calvary. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done great things. He has done great things. Yeah, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How can I say thanks for the things you have done for me, Lord? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Kiss Online bersama saya Yeni. Apa kabar saudara? Saya mengharapkan kita semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai renungan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh bernafas, menjalani kehidupan ini, dan selalu ada rahmat Tuhan yang baru setiap pagi bagi kami. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan masih ada kesempatan bagi kami
Untuk kami boleh beribadah di dalam KIS Online. Untuk kami boleh diajar dan dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Bapa, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus boleh menguasai hati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun anak-anak-Mu yang kekasih yang mendengarkan. Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tema pada saat ini adalah hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan firman Tuhan ayatnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian, Saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal ya yang ternyata hilang dalam keseharian hidup kita ya. Secara pribadi, saya mau cerita. Ada banyak hal yang saya kehilangan. Pertama, kegiatan bangun pagi-pagi lalu pergi pagi-pagi, dan ketika saya pergi ke sekolah di jalan itu ke arah Pajajaran itu selalu ada matahari yang terbit dan itu indah sekali. Itu saya kehilangan sekali ya. Kemudian kehilangan juga berekreasi. Saya ini senang main ya, mau di Indonesia, mau di luar. Apalagi sudah lebih dari 6 bulan ini saya tidak check up ya, karena takut naik pesawat dan negaranya juga melarang ya. Kemarin ada di televisi, tidak terima dari Indonesia katanya ya. Kemudian apalagi? Saya kehilangan acara olahraga dengan teman-teman setiap hari Sabtu, dan itu sebenarnya sangat menyenangkan. Rekreasi dan olahraga. Kemudian persekutuan wilayah. Bisa memuji Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, bisa dengar kesaksian. Aduh, sekarang hilang. Nggak bisa lagi. Kemudian apalagi? Rekreasi kemana? Kalau ibu-ibu ke pasar ya, sekarang sayurannya yang ada aja, karena jarang ke pasar basah ya, atau main ke mall. Kemudian satu lagi, ibadah di gereja ya. Sampai saat ini saya pribadi belum berani ibadah di gereja ya, saudara. Jadi ada banyak hal yang hilang. Itu yang terjadi pada diri saya. Pada diri saudara juga mungkin terjadi hal yang sama. Kalau Bapak biasa ke kaum pria, sekarang tidak ada lagi kaum pria ya. Kemudian ibadah kategorial, PMKP, kita nggak bisa lagi ketemu di PMKP atau kebaktian pagi ya. Jadi ada banyak hal yang hilang di dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Pertama, kegiatan-kegiatan ya, itu yang sangat kita rindukan. Kemudian kebersamaan, itu yang lebih penting. Misal ya saudara ya, orang sekarang melayakan pernikahan itu tanpa undang-undang, hanya kerabat saja ya, tidak ada kebersamaan, tidak bisa ikut merasakan kebahagiaan orang lain atau ikut merasakan kesedihan orang lain secara langsung datang. Misalnya apa, kebaktian penghiburan di rumah-rumah duka, hanya segelintir orang yang bisa datang ya, jadi kehilangan kebersamaan. Kemudian yang paling, dan ini yang paling menyedihkan, adalah pencaharian saudara. Ada banyak orang yang di PHK. Kalaupun tidak di PHK, dibatasi. Misalnya seminggu kerja, seminggu di rumah, seminggu kerja, seminggu di rumah. Dan itu dibayarnya hanya setengah. Orang-orang yang memiliki usaha juga mungkin mengalami kebangkrutan. Jadi, ya dalam keadaan seperti ini, sanggupkah kita bersyukur? Tema kita saat ini adalah hidup dengan penuh ucapan syukur.
Kita mau merenungkan hal ini saudara ya. Apakah kita masih bisa berdoa? Mungkin saudara jawab, saya tentu saja dalam keadaan seperti ini saya lebih sering berdoa. Iya. Apakah kita masih bisa bersyukur dan bersuka cita? Kita mau belajar ya saudara. Kita ucapkan kembali ayat firman Tuhan. Saya mau bacakan kembali. Ada 3 perkara ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini. Saya bacakan ya. Saya mau kita semua memperhatikan dengan seksama setiap kalimat dari ayat tersebut. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. 1, senantiasa. 2, tetap berdoa. 3, mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah firman Tuhan. Jadi saya lemparkan pertanyaan. Tentu saudara setelah mendengar firman Tuhan ini bisa menjawabnya dengan tegas. Ya, kita bisa bersukacita, bisa tetap berdoa, bisa mengucap syukur terus dalam keadaan ini sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Dan bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Bersukacita ya. Kita mau lihat apa yang terjadi pada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah perbudakan, dari rumah perbudakan, dari Mesir. Saudara, alih-alih bersyukur, bangsa Israel itu menggerutu. Mereka tidak bisa bersukacita. Jadi ada satu keadaan yang kontras bahwa Allah membebaskan mereka dari rumah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian yang permai, berlimpah susu dan madunya, ya, yang buah-buahannya besar-besar, dan negeri yang makmur. Tetapi mereka tidak bersyukur, tidak bersukacita. Saudara, mengapa demikian? Secara mental mereka itu tidak siap dengan perubahan. Tentu saja Allah memindahkan mereka dari Mesir itu harus melalui satu tahap, satu proses sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan itu tentu saja ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Dan mereka tidak siap dengan perubahan ini. Dari keadaan kehidupan yang rutin, walaupun mereka dalam keadaan rodi ya, dalam keadaan tertekan sebagai budak dari Fir'aun, tetapi kehidupan mereka itu rutin kan. Nah, pada saat mereka di dalam perjalanan itu ada satu perubahan dan secara mental mereka tidak siap. Ya, ini juga mungkin bisa terjadi pada kita, saudara. Kita bisa seperti mereka tidak percaya pada maksud baik daripada Allah di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak punya pengharapan. Tidak tahu bahwa kesulitan ini tuh hanya di dalam perjalanan, hanya sementara. Mereka akan menuju negeri perjanjian, tanah perjanjian. Akan menuju satu keadaan yang lebih jauh, lebih baik. Dan mereka tidak menyadari maksud baik daripada Allah untuk hidup mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak menyadari bahwa Allah itu selalu menolong di dalam kehidupan mereka. Ini juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ya, satu peristiwa yang besar yang terjadi pada saat Musa memimpin itu adalah apa saudara? Waktu laut terbelah. Ya, laut terbelah pada saat orang Israel itu dikejar oleh pasukan Mesir ya, Fir'aun. Nah, itu Tuhan menolong mereka dengan satu mujizat yang wah, itu sungguh spektakuler kalau saya bilang. Tetapi setelah peristiwa itu selesai, mereka tiba di Elim ya. Itu ternyata mereka kesulitan air. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka lupa tuh peristiwa yang pertolongan Tuhan, mujizat yang spektakuler itu mereka lupa. Jadi ada
pertolongan Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita, bangsa pilihan Tuhan, kita bangsa pilihan Tuhan secara rohani. Tetapi seringkali kita lupa bahwa Allah itu selalu dan mampu sebenarnya menolong kita. Dan tapi kita selalu lupa bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Yang berikutnya, tidak menyadari bahwa Allah itu sedang mendidik kita. Ya, orang Israel tidak menyadari bahwa, nah, ini bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, dikeluarkan dari tanah Mesir untuk menuju negeri perjanjian, itu untuk menjadi satu bangsa, ya, satu negara nanti. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, itu Tuhan mendidik mereka dengan aturan-aturan, ya, secara tertulis, letterlah, tulis di dalam batu, ya, 2 loh batu, 10 firman Tuhan. Dinyatakan secara, kalau sekarang istilahnya hitam di atas putih begitu. 1 misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah dan ibumu dan sebagainya, itu ada 10 firman. Jangan mengingini dan sebagainya. Ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik mereka. Karena di samping 10 firman itu ada aturan-aturan lain yang sebenarnya harusnya mereka, kalau kita pikir saat ini sebagai manusia, orang-orang saat ini yang hidup saat ini, harusnya saya pikir mereka tahu apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Tapi Tuhan kasih loh, ya, misalnya ya, jangan memasak misalnya lembu dengan susu dari ibunya begitu. Ada hal-hal yang kelihatannya kok yang kayak gitu dikasih tahu begitu, ya. Misalnya kalau hewannya punya orang lain misalnya terperosok, kamu harus apa dan sebagainya. Itu Tuhan sedang mendidik, ya. Refleksi untuk kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah saat ini, ya, saat COVID ini, kehidupan kita itu 180 derajat berbanding terbalik dengan keadaan sebelum COVID, ya. Nah, alih-alih mengeluh, mari kita lihat sisi positif dan belajar sesuatu hal dari firman Allah ini, ya, dari keadaan ini. 1, dalam masa COVID ini kita bisa meningkatkan relasi, betul? Relasi antar siapa? Ya, mungkin dengan teman kita tidak bisa bertemu. Tapi kita dipaksa untuk tinggal di rumah, lalu intens berhubungan. Sekarang ayah, anak dan ibu lebih sering tinggal di rumah dan itu intens hubungannya. Berarti ada sesuatu yang meningkat di dalam hubungan antar keluarga. Itu sisi positif antara lain, ya. Kemudian apalagi? Meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak waktu sekarang kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada lebih banyak waktu karena nggak keluyuran. Saudara nggak keluyuran ke mall, kemana, tidak berekreasi, tinggal di rumah, ya. Bosan, tidak usah melakukan hal apa-apa. Baca aja firman Tuhan, berdoa, bisa kan? Bisa sebenarnya. Dan itu adalah satu sisi positif dari masa COVID ini. Kita bisa meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Yang berikutnya, kita diajar untuk menahan diri, ya. Ketemu orang, jaga jarak dong, pakai masker dong, pakai face shield kalau perlu, jangan jabat tangan, apalagi cipika-cipiki, apalagi ngobrol deket-deketan, ya, menahan diri di dalam hal kontak fisik. Tapi sebenarnya ada banyak hal menahan diri dalam masa COVID-19 ini yang bisa kita lakukan. Dalam hal apa, saudara? Ini yang saya rasakan. Kita tidak pergi nge-mall. Sebenarnya, saudara, ya, kita tuh nggak perlu beli baju baru loh. Baju yang ada di lemari kita itu lebih dari cukup untuk 1 bulan untuk diulang kembali. Tapi kalau kita tidak masa COVID, maunya beli terus kan, beli, apalagi ibu-ibu,
ya, bisa menahan diri karena nggak perlu. Sekarang orang lebih banyak pakai daster, mama pakai daster di rumah, bapak-bapak pakai kolor. Apalagi saudara, lebih hidup sederhana, ya, jangan makan di rumah makan. Katanya banyak klaster rumah makan sekarang. Nggak tahu ada nggak istilah itu. Atau cuma istilah saya saja. Jadi banyak orang terinfeksi pada saat mereka olahraganya sih oke. Tapi pada saat mereka istirahat, buka masker, kemudian ada di ruangan tertutup, terinfeksilah karena udara tidak bersirkulasi. Jadi sekarang orang menahan diri untuk pergi ke rumah makan. Ya. Saya pernah satu kali pergi beli tanaman di Lembang, pulangnya makan di rumah makan Mandarin. Tapi itu hati was-was ya saudara. Jadi sekarang nggak berani lagi. Nggak berani lagi makan di rumah makan. Jadi sebenarnya kita bisa hidup dengan biaya yang lebih minim saudara. Tidak usah nge-mall, tidak usah belanja, tidak usah ke rumah makan, tidak usah merayakan ulang tahun, pernikahan, ya saudara. Jadi hidup lebih sederhana. Sisi positifnya adalah menghindari hedonisme. Tidak usah ke bioskop kan? Yaudah nonton TV aja di rumah, gitu. Jadi kita mau kembali ya. Nah, bersukacita itu adalah satu keadaan bergembira di dalam roh. Dan ini menghasilkan satu pengucapan syukur bagi Allah, saudara. Nah, parameter bersukacita itu bukan materi, saudara. Bukan gembira, anak saya lulus. Hebat tuh jadi insinyur. Zaman sekarang nggak ada insinyur ya. Itu zaman dulu jadul. Jadi apa begitu? Lulus S1, lulus S2, bukan masalah. Masalah-masalah seperti itu. Bersukacita ini satu hal yang lebih mulia, lebih tinggi. Karena parameternya bukan hal-hal materi, saudara. Bukan kesenangan duniawi. Pada saat kita bisa, beli mobil baru, ada satu kesenangan. Itu sukacita. Kalau nggak bisa beli apa-apa, nggak sukacita. Bukan seperti itu. Sukacita itu bukan itu parameternya, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang ada di dalam hati saudara? Ketika hati kita itu diisi oleh Allah, ya, harta kita, warisan kita adalah Allah sendiri, maka kita bisa bersukacita. Saya mau bacakan di dalam Mazmur 16, saudara. Mazmur 16 ayatnya yang ke-5, saudara. Bunyinya demikian, saudara. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi sukacita itu sumbernya karena kita ini milik Allah. Karena kita ini dimiliki oleh Allah dan kita memiliki Allah. Wow, kalau kita memiliki Allah, itu kita tuh punya satu sumber loh, saudara. Allah itu gembala yang baik, dia tahu kebutuhan kita secara fisik, secara mental, secara rohani. Dan dia akan memenuhi karena dia Allah yang maha kaya. Ya, dia Allah yang sudah turun ke dalam dunia dan sangat mengerti kebutuhan kita, bahkan sangat mengerti kekurangan kita, kelemahan kita. Dan dia turut merasakan kelemahan kita. Jadi kalau kita memiliki Allah itu memiliki segalanya, saudara. Jadi kalau apa yang ada di dalam hati kita, harta kita, warisan kita adalah Allah, maka kita bisa bersukacita. Nah, satu sukacita yang senantiasa ini akan memunculkan satu perasaan bersyukur. Jadi kita bisa hidup bersyukur kalau kita memiliki Allah, saudara. Ya, kalau Allah itu adalah pusat kehidupan kita, bukan perkara-perkara materi, bukan perkara-perkara kesenangan duniawi, saudara. Bukan hal-hal yang fana, tetapi yang bersifat kekal. Maka kita bisa bersukacita senantiasa, dan perasaan bersukacita itu memunculkan satu perasaan yang bersyukur. Jadi apapun keadaannya, kita bisa bersyukur. Saudara, kita lanjut ya. Tadi ayat berikutnya itu berdoa ya. Berdoa.
berdoa dikatakan, tetaplah berdoa. Ya, mungkin makin lama keadaannya makin gak enak untuk kita, untuk saudara. Tapi firman Tuhan katakan tetap berdoa, tetap berdoa. Jangan sampai jadi lemah, saudara. Tetap berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu merupakan bumper ya, penahan atau buffer, penyangga kehidupan rohani kita, keadaan hati kita, saudara. Ketika kita berdoa, kita mempercayakan kehidupan kita, segala hal di dalam hidup kita itu kepada Allah, saudara. Dan ini menimbulkan satu kekuatan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah akan bertindak, bahwa Allah akan menolong. Dan itu menimbulkan satu perasaan yang bersyukur, saudara. Hidup yang bersyukur. Ketika kita menyadari bahwa kita perlu berdoa. Saudara, saya mau mengutip ya, saudara. Ada satu rahasia umur panjang warga Okinawa katanya. Mungkin ini di Jepang ya, Okinawa. Nah, supaya orang panjang umur katanya, kuncinya itu ada 5. Saya catat ada 5 ya. Pertama, pola makan. Ya ini mungkin pelajaran juga untuk kita ya. Pertama, pola makan. Kedua, aktif bergerak. Jangan malas. Tiap hari di depan TV terus. Iya. Yang ketiga, itu tidur cukup berkualitas. Ya, tidur cukup berkualitas. Yang keempat, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Ya. Yang selanjutnya, hindari stres berlebihan. Ya. Kalau itu rahasia umur panjang warga Okinawa, saya mau kita refleksikan untuk kehidupan rohani kita. Kalau kita mau sehat, keadaan hati kita mau sehat, saudara ya. Pertama, pola makan itu adalah firman Allah. Kita harus kasih makan itu jangan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Waktu kebaktian online hari Minggu dengan KIS cuman seminggu 2 kali. Kita tuh perlu setiap hari makan firman Allah ya. Terserah saudara mau baca kitab, mau baca Alkitab, mau baca buku renungan, mau dengerin di radio, mau dengerin di YouTube, apapun itu ya, tapi kita tetap memberi makan rohani kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, aktif bergerak. Aktif bergerak saya merelasikan, menghubungkan dengan iman itu harus disertai perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman Tuhan itu bukan sekadar apa yang tertulis, tetapi itu harus menjadi suatu rema di dalam kehidupan kita. Itu kita imani. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, kita ingat firman Tuhan dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya. Mungkin kita bingung pada saat kita menghadapi sesuatu hal. Firman Tuhannya mungkin enggak keluar seketika, tapi kita bisa merenung, saudara. Ya. Dan nanti Tuhan kasih hikmat kita harus bagaimana. Kemudian tidur cukup berkualitas. Ini berkontemplasi ya. Beristirahatlah dari keadaan dunia ini, kegiatan duniawi, saudara. Beristirahat. Gak usah ngafe kan. Gak usah ke rumah makan kan. Gak usah ke bioskop. Istirahat deh dari kegiatan-kegiatan duniawi saat ini, bagus ya saudara. Jadi berkontemplasi, berdoalah banyak-banyak saudara ya. Karena kita tuh katanya tidak cukup jaga jarak, tidak cukup pakai masker, masih bisa terinfeksi. Ada aja, bisa aja terinfeksi, nggak tahu tuh. Jadi banyak-banyaklah berdoa, saudara. Ya. Kemudian tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Ya, itu jauhi hal-hal yang merusak, saudara. Ya, karena saat ini kita perlu antibodi kita itu ditingkatkan, bukan diturunkan. Dengan melakukan hal-hal yang merusak, antibodi kita turun, saudara. Kemudian hindari stres berlebihan. Nah, ini kita percaya berserah kepada Allah, ya. Jadi berikutnya kita bisa bersukacita selama kita memiliki pengharapan. Di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini masih selaras ya ayatnya dengan tema hari ini. Jadi yuk kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Bahkan bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupan untuk yang akan datang. Saudara, kita dijamin. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita. Amin. Ya, bersyukur ya saudara. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sudah dijamin oleh Tuhan. Kita memiliki satu tempat tinggal di surga kelak. Saudara, kemudian kita mau simpulkan. Jadi, saya mau tanya lagi, bisakah kita bersukacita? Bisakah kita tetap berdoa? Bisakah kita bersyukur di dalam keadaan seperti ini? Di dalam COVID yang, waduh, nggak enak, nggak tahan. Bisa, saudara ya, bisa. Tadi saya sudah uraikan. Jadi, ya, kita bisa bersyukur. Tergantung dari sikap hati kita, saudara, di dalam menyikapinya. Kita mau belajar tadi di dalam kitab Keluaran ya. Nanti saudara baca kitab Keluaran dan kita mau petik poin sebanyak-banyaknya saudara secara mandiri dari kitab Keluaran itu. Jadi hati yang bersyukur itu kalau kita bersukacita, kalau kita mengerti apa maksud Allah di dalam semua ini. Ini satu saat akan berlalu. Tetapi kalau Allah sampai izinkan hal ini terjadi, saya percaya ada maksud Allah di balik semua ini untuk kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, boleh ada firman Tuhan yang boleh menguatkan kami di dalam masa-masa sulit sekarang ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa berjalan, kami bisa beraktivitas, kami masih bisa beribadah walaupun secara online, dan kami masih bisa makan Tuhan. Kami bisa menjalani kehidupan kami semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Semua berkat Tuhan Bapa, biarlah apa yang ada di dalam kehidupan kami adalah Allah sebagai pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan teristimewa, untuk warga GGP Shalom, anggota GGP Shalom. Tuhan, untuk seluruh warga Jawa Barat, untuk masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau yang kasih penghiburan, kasih kekuatan untuk boleh menjalani masa sulit ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kasih kami semua Tuhan satu keadaan imun tubuh yang baik sehingga kami tidak terinfeksi. Kami mengucap syukur Tuhan masih ada kebaktian di GGP Shalom, untuk mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan yang melayani, mulai dari Bapak Gembala, Majelis, Diakonia, PPFT, semua seksi Tuhan yang ada di GGP Shalom, TPS, DDS, MPS, semua Tuhan, bahkan yang mengambil rekaman saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang Tuhan boleh pakai secara luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan semua anggota GGP Shalom ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami secara istimewa berdoa untuk gembala kami Tuhan, untuk Bapak Almon, Ibu Sarah, semua keluarga, anak, mantu, cucu. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan kasih terus kesehatan dan kekuatan sehingga boleh menggembalakan jemaat GGP Shalom dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan atau puji-pujian ataupun bidang-bidang lain. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih sukacita di dalam melayani Engkau, dan Tuhan yang terus berkati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Keadaan sepertinya tidak terkendali Tuhan dengan COVID ini, tapi kami hanya bisa berdoa dan kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, tolong pemerintahan kami Tuhan untuk mengambil tindakan yang terbaik, tindakan yang tepat di dalam mengatasi masalah ini Tuhan, keadaan saat ini, biar boleh mengambil tindakan yang tepat. Tolong untuk Bapak Jokowi dan Wakil, para menteri, para Menko, TNI, Polri, semua pejabat pemerintahan yang diberi kepercayaan untuk mengelola negara ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan
pertolongan Tuhan. Mari Bapak, kami percaya Engkau akan menolong Indonesia keluar dari kondisi ini Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas secara normal, usaha-usaha boleh kembali berkembang dan berjalan seperti biasa. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How can I say thanks for the things you have done for me, Lord?